Ilmu fikih ialah ilmu yang biasa dilakukan, yang mengetahui amaliyah dengan perbuatan, ya Bun ya. Amaliyah dengan perbuatan. Bukan i'tiqadian, ya, bukan permasalahan akidah. Jelasnya permasalahan akidah ada permasalahan sendiri, yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid. Sedangkan ilmu fikih membahas tentang amaliyah yang dilakukan oleh tubuh, ya Bun ya. Puasa, haji, zakat, begitu juga sholat, ya Bun ya. Yang mana dalilnya diperinci dari Al-Quran dan hadis. Baik, seperti ini. Misal, Bunda mengetahui ada ayat Al-Quran, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Nah, di Al-Quran hanya tercantum dirikanlah sholat, artinya perintah untuk mendirikan sholat. Tapi kita tidak tahu ini perintah adalah wajib ataukah sunnah. Karena sunnah itu pun perintah juga, cuman dalilnya tidak keluar. Wajib perintah yang harus dilakukan dengan dalil yang kuat. Nah, di Al-Quran hanya tertera di situ dirikanlah sholat. Kita tidak tahu sholat apa, ya. Begitu juga hukumnya wajib atau tidak. Apakah perintahnya cukup sekali dilakukan atau kan terus menerus? Karena tidak ada kalimat perintah di dalam Al-Quran untuk mendirikan sholat terus menerus, tidak ada. Ya, maka dari mana dalil ulama mengatakan ya sholat fardu 5 itu hukumnya wajib terus juga dilakukan terus menerus? Dari perincian hadis pula, begitu ya Bun ya. Jadi dari dalil yang baku, dalil yang inti Al-Quran dan hadis, kemudian diperinci oleh para ulama dengan menggabungkan hadis-hadis ya dan dalil-dalil yang lainnya. Dalil qiyas ada, terus juga ijma ulama, begitu Bun ya. Tercantumlah ilmu-ilmu tentang di dalam fikih. Nah, begitu Bun ya. Baik. Apa tujuan untuk diadakannya ilmu fikih ini? Tujuannya orang-orang perbuatan-perbuatan yang diharuskan kita lakukan, ya. Perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan. Seperti kewajiban-kewajiban, ya Bun ya. Seperti kewajiban-kewajiban, ya. Lalu apa faedah kita belajar ilmu fikih? Ya, samratuhu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi wa hiya haqiqatut taqwa wa biha yahtahtulut sa'adatud darin. Faedahnya ialah apa? Ya, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu faedah kita belajar hukum fikih. Menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah, itulah hakikat takwa. Ya Bun ya. Jadi kita tidak cukup beriman saja kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya. Tidak cukup kita hanya berangan-angan dengan iman saja. Akan tetapi ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita haji, itu ada ilmu-ilmunya, ya. Kapan saja diwajibkan sholat, kapan waktu uzur, kapan azan itu dikumandangkan, kapan seseorang itu boleh langsung sholat, kapan orang itu diharamkan sholat, ya Bun ya. Kapan orang itu tidak dianjurkan untuk mengkodok sholat, kapan orang itu wajib mengkodok sholat. Ini harus diketahui oleh seluruh orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu siapa Bun? Mukallaf itu orang yang muslim, baligh dan berakal, ya Bun ya. Jadi ilmu fikih ini wajib diketahui oleh semua orang yang mukallaf. Siapa mukallaf itu Bun? Mukallaf itu muslim, baligh dan berakal, ya Bun ya. Jadi tidak bisa kita ibadah ikut-ikutan Bun. Kita ada orang salat, kita ikut salat, ya. Dia ruku, kita ikut ruku. Tidak bisa, ya Bun ya. Andaikan saja orang itu salatnya sah, kita pun dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Karena kita hanya ikut-ikutan. Walaupun sholat kita tadi sah, ya Bun ya. Apalagi kalau kita ikut-ikuti itu sholatnya tidak sah, maka di kita double dosanya. Apa? Kita tidak mengetahui dan plus ikut-ikutan, ya Bun. Jadi memang wajib hukumnya mempelajari ilmu fikih nih Bun ya. Baik. Dan keutamaan ilmu fikih
keutamaan ilmu fikih, ya. Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ya, yang mempelajari ilmu fikih ini ialah ilmu yang paling afdol setelah ilmu akidah. Ilmu yang paling afdol dituntut setelah ilmu tauhid, ya, ilmu akidah. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, Bun. Ya. Wal takum minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ini perintah dari Al-Qur'an. Dan jadilah sekelompok dari kalian itu diutus untuk belajar liyatafaqahu fid din, untuk memahami agama. Kemudian mereka pulang lalu menyerukan agama kepada kaumnya agar kaumnya itu bertakwa, berhati-hati. Artinya ada perintah dari Al-Quran untuk memahami ilmu agama, yaitulah fikih. Begitu juga hadis Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan orang itu ada kebaikan dalam orang tersebut, maka Allah akan memahaminya tentang agama. Secara tidak langsung, Bunda datang ke sekolah, ya, menghadiri majelis tahsin, menghadiri majelis fikih, itu tanda bahwasanya Allah ingin kebaikan ada di dalam diri Bunda, ya Bun ya. Maka alhamdulillah, Bun ya. Baik. Juga hadis dari Rasulullah SAW, apa? Man kharaja, ya, li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya atau dari tempat tinggalnya menuju ke tempat untuk menuntut ilmu, menuju ke suatu tempat untuk menuntut ilmu, maka dia seolah-olah orang yang berjihad di jalan Allah. Dihitung dia orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai kembali lagi ke rumah. Artinya seorang penuntut ilmu ketika keluar dari rumah menuju tempat kajian, menuju tempat majelisnya, dia dikategorikan seperti kedudukannya orang yang berjihad di jalan Allah, yang berperang dengan orang kafir, ya Bun ya. Artinya apa? Ketika orang yang jihad itu dia meninggal, maka dia terhitung syahid. Orang yang syahid ini, ya, tidak perlu lagi ada hisab nanti di hari kiamat, ya Bun ya. Itu faedah keutamaan orang syahid. Nah, orang yang menuntut ilmu juga, jikalau misalkannya Allah izinkan, Allah cabut nyawa kita ketika kita sedang mengkaji ilmu agama, maka kita orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, begitu. Baik, Bun. Nah, siapa yang menciptakan ilmu fikih ini? Yang menciptakan ilmu fikih ini ialah al-a'immatul mujtahidun. Ya, para imam-imam mujtahid. Maksudnya imam-imam mazhab. Ya. Imam-imam mazhab. Sebelum imam-imam mazhab, ya, ada generasi tabi'in. Ya, tabi'in itu siapa, Bun? Tabi'in itu orang yang menjumpai sahabat, yang bertemu, yang sezaman dengan sahabat. Tapi dia tidak pernah melihat Rasulullah. Ya, Bun. Ini namanya tabi'in. Ya, Bun ya. Nah, sahabat itu siapa, Bun? Sahabat itu ialah orang yang beriman dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu namanya sahabat. Dan dia manusia. Ya, Bun ya. Baik, Bun. Nah, dari zaman sahabat itu tentu telah diajarkan oleh Rasulullah tentang ilmu fikih ini. Ya, Bun. Hanya saja para sahabat mereka itu semuanya ahli fikih, semuanya mereka mujtahid. Ya. Kedudukan para sahabat itu sebagai mujtahid. Mujtahid itu apa, Bun? Dia melakukan apa saja yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Ya, makanya para sahabat itu, kalau kita lihat belajar hadis-hadis, Bun, tentang fikih, banyak sekali, ya, macam-macamnya, Bun. Banyak sekali perbedaannya antara sesama sahabat. Dari Sayyidah Aisyah begini, ya. Dari Abu Hurairah begini, ya. Dari Sayyidina Salman Al-Farisi begini. Dalam satu praktek ada beberapa pendapat daripada sahabat. Nah, makanya perkataan sahabat itu boleh diambil, dijadikan hujah. Nah, setelah generasi sahabat ada generasi tabi'in, maka muncullah imam-imam mazhab.
Ya, yang diakui sampai sekarang itu 4 mazhab. Orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengambil pendapat selain 4 mazhab. Apa saja, Bun? Mazhabnya? Mazhab Syafi'i, apalagi, Bun? Hanafi, Hambali, apalagi, Bun? Maliki, ya, Bun, ya. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, ya, Bun, ya. Nah, orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengambil pendapat dari salah satu 4 mazhab, ya, Bun, ya. Kalau dulu itu mazhab banyak, Bun, bukan 4 saja. Ada mazhab Az-Zahiri, ada mazhab Musawi, ada mazhab Mu'tazili, ya, ada mazhab Syi'i, ada mazhab banyak, Bun, belasan mazhab, Bun. Tapi sepanjang perjalanan masa ternyata beberapa mazhab itu gugur karena tidak ada lagi penuntutnya, tidak ada lagi yang membawa mazhab itu, sehingga yang tersebar sekarang sampai penjuru dunia yaitu 4 mazhab ini, ya, Bun, ya. Dan yang diakui, yang konkret, ya, Bun, ya, yang memang bersanad, ya, Bun, ya, 4 mazhab ini, ya, Bun. Baik, kalau sudah mengambil pendapat dari selain 4 mazhab ini, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Baik. Pengambilan hukum fikih dari 4, ya, Bun, ya. Dari Al-Qur'an, Sunnah, hadis, ijma' dan qiyas. Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Ijma' qiyas ini apa, Ustaz? Ijma' qiyas ini pendapat ijma' ini ialah ulama berkumpul pada suatu masa menetapkan hukum. Itu namanya ijma', ya, Bun. Ijma' ulama, ya, Bun. Ulama pada satu masa berkumpul dan menetapkan satu hukum, ya, Bun. Sedangkan qiyas ialah membuat satu hukum dengan contoh yang sudah ada, ya, Bun, ya. Membuat satu hukum, menentukan satu hukum dengan mengambil contoh yang serupa atau yang sudah ada. Itu qiyas, Bun. Itu qiyas, Bun, ya. Kalau ijma' ulama tadi apa? Perkumpulan ulama pada satu masa dan mengeluarkan satu hukum, ya, Bun. Yang mengeluarkan satu hukum. Baik. Seperti contoh qiyas, ya, Bun, ya. Qiyas itu menentukan satu hukum dengan mengambil contoh yang sudah ada. Contohnya begini. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada orang tua kalian itu kalimat atau kalimat menolak atau kalimat mengabaikan. Baik. Berarti yang dilarang itu menolak saja. Berarti kalau memukul berarti tidak ada dosa. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an hanya ada kalimat menolak saja. Berarti kalau mukul, kalau ngusir berarti tidak berdosa. Nah, tidak. Disinilah berlaku hukum qiyas. Berarti kalimat saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi mengusir, apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat jelek. Maka di situ berlaku hukum qiyas, ya, Bun, ya. Kalau tidak ada qiyas, susah gitu, Bun. Ya, orang-orang nak berbaku dengan hukum Al-Qur'an deh, payah hidup nih, ya, Bun, ya. Baik. Nah, itu tentang hukum, tentang fikih, ya, Bun, ya, tentang fikih. Baik. Sekarang kita menjelaskan hukum syariat. Hukum syariat. Hukum syariat ada 5, Bun. Ya. Ada yang pertama fardu atau wajib, ya, Bun, ya. Fardu wajib, fardu atau wajib, ya. Apa, Bun? Ya. Biasa. Ya, tidak dikerjakan berdosa itu. Nah, kalimat
yang sama seperti wajib ataupun fardu ini ada rukun, ada lazim, ada maktub. Ini sama hukumnya, Bu. Bunda pernah dengar as-sholatul maktubah, salat yang tercatat. Ternyata tercatat di sini maksudnya bukan tercatat, artinya yang diwajibkan. As-sholawatul maktubah. Ya. Salat fardu maksudnya ternyata. Ya, Bun ya. Baik, yang kedua, as-sunnah. Ya. Sunnah ini arti asalnya ialah jalan. Ya, Bun ya. Ialah jalan. Maka kalau kita baca bahasa Arab atau baca hadis, bisa dimaknakan sunnah dalam hadis itu dengan berbagai macam makna. Jadi belum tentu sunnah yang dalam hadis itu yang dilakukan dapat pahala, yang tidak dilakukan tidak dapat dosa. Belum tentu, karena sunnah itu artinya jalan. Baik, contoh seperti hadis Rasulullah yang mengatakan an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah sunnahku. Arti ininya ya, teksnya ya. Menikah itu adalah sunnahku. Nah, berarti jangan dianggap bahwa sunnahku di sini kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Bukan. Ternyata maksud Rasulullah an-nikah adalah sunnahku, maksudnya jalanku. Ya, Bun ya. Berarti nikah ini, Bun, belum tentu sunnah. Tergantung niatnya dulu ini. Kalau niatnya seseorang suami menikah untuk memperbudak istri, haram. Ya, Bun ya. Ataupun menjadikan istri sebagai pembantu, hukumnya haram, bukan sunnah. Ya, Bun ya. Jadi nikah yang sunnah itu bagaimana dapat pahala itu? Jikalau dia menjadikan pernikahannya itu untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan, maka itulah nikah yang berpahala. Ya, Bun ya. Terkadang juga nikah itu hukumnya mubah. Bagaimana? Ya, nikah-nikah belah disuruh orang tua misalkannya. Ya, Bun ya. Ndak enak sama tetangga, lama jomblo misalkannya kan. Jadi dia nikah. Nah, ini tidak dapat pahala, ini mubah. Ya. Baik. Begitu juga bisa jadi hukum nikah itu makruh. Ya. Kenapa makruh? Misalkannya dia niat menikah itu hanya untuk menafkahi istrinya saja, bukan untuk untuk tidak mendapatkan anak. Ya. Aku tidak mau dapat anak, misalnya. Maksudnya tuh dia tidak menghubungi istrinya, dia tidak berhubungan badan. Nah, ini makruh, ya, Bun ya. Hanya menafkahi saja, gitu, Bun ya. Nafkah batin bukan berarti hubungan badan. Nafkah batin itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi salah kalau orang beranggapan kalau disirat ijab qabul itu, ya, kalau saya tidak menafkahi istri saya zahir dan batin. Nah, di sini batinnya maksudnya apa? Maksudnya ilmu, ya, Bun ya. Bukan nafkah batin itu berhubungan badan, bukan. Baik, Bun. Jadi sunnah itu arti bahasanya jalan. Tapi kalau di dalam ibadah, sunnah itu apa? Yang dilakukan mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, nama lain dari kata sunnah apa, Bun? Mandub, al-mandubu atau mandubun. Yang kedua mustahab. Yang ketiga nafilah. Yang keempat tatawwu, ya, at-tatawwu. Yang kelima fadilah. Itu nama lain daripada sunnah. Baik, Bun. Mandub, mustahab, tatawwu, nafilah, fadilah. Itu nama lain daripada kata sunnah. Baik, yang ketiga haram. Ya. Haram itu apa, Bun? Haram itu apa yang dilakukan dapat dosa, jikalau ditinggalkan
karena taat dapat pahala. Haram itu jikalau ditinggalkan karena taat, niatnya untuk karena taat, maka dapat pahala. Artinya ada orang yang meninggalkan keharaman tapi bukan karena taat, tidak dapat pahala itu pun. Contoh, kenapa dak do ini, dak do nongkrong malam-malam, dak do nyabu, buntu jok, kata dia kan. Ngapa kita dak do minum jok, buntu. Berarti dia dak minum gara-gara buntu, bukan gara-gara taat, ya bun dia. Maka orang ini karena dia dak minum gara-gara buntu, dak dapat pahala. Tapi aku bayari jok, payulah kata dia. Nah rupanya enggak juga rupanya. Nah begitulah bun, kira-kira bun ya. Jika lo ditinggalkan untuk taat karena taat, maka dia dapat pahala. Baik. Dalil haram ini larangan dengan dalil yang kuat. Kalau makruh itu larangan juga bun, tapi tidak dengan dalil yang kuat. Artinya ada perbedaan pendapat ulama di situ. Tapi kalau haram, maka pendapatnya kuat, tidak ada perbedaan pendapat ulama lagi. Misal berzina, hukumnya haram, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan makruh, ya bun ya. Maka dari itu haram itu diperkuat dengan dalil, ya, dalil yang pasti, yang tidak ada khilaf ulama ya. Baik. Yang keempat, makruh, ya. Makruh ini apa? Apa yang dilarang oleh Allah, tapi bukan dengan dalil yang kuat. Apa yang dilarang oleh Allah tapi bukan dengan dalil yang kuat. Ialah yang dilakukan dapat dosa, jika ditinggalkan karena taat dapat pahala. Kemudian ya. Bedanya makruh dengan haram, kalau makruh dilakukan tidak dapat dosa, tapi kalau ditinggalkan karena taat itu dapat pahala. Contoh seperti ini bun. Baik. Kita tadi jadi menikah, ya bun ya. Menikah hanya untuk menafkahi si istri saja. Maka bagi laki-laki tadi menolak menikah gara-gara untuk menafkahi saja, itu dapat pahala. Kenapa? Karena dia meninggalkan makruh, ya bun ya. Baik. Contoh lagi, bunda tidak memakan makanan yang berbau, ya bun ya. Nah itu juga kenapa? Takut apa? Takut terganggu kawan-kawan sebelah, ya. Payah kalau ngaji tahsin nih, alhamdulillah misalkannya, atau bismillahir, wah itu kan semerbak itu bun. Jadi kalau makan yang bau-bau, takut kawan sebelah terganggu misalkan. Ternyata bunda tidak makan makanan yang berbau, sehingga teman bunda yang sebelah kanan sebelah kiri depan belakang tidak terganggu, maka bunda dapat pahala, ya bunda. Tapi kalau lagi tidak makan jengkol gara-gara apa? Gara-gara sakit perut misalkan, tidak dapat pahala, ya bunda. Baik, yang kelima mubah. Mubah itu apa? Maka tarkuhu wa fi'luhu ala sawa, ditinggalkan dan dikerjakan sama-sama tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, ya bun ya. Tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Seperti saya bergerak misalkan ya bun ya. Bergerak kanan kiri, ya. Misalkan pagi tangan saya gerakkan seperti ini misalkan ya. Nah itu mubah Tapi mubah perlu ada catatan bun. Mubah itu bisa menjadi pahala jikalau diniatkan baik. Jikalau diniatkan untuk ibadah, maka yang mubah tadi dapat pahala. Mubah seperti makan, minum, tidur, mubah, ya bun ya. Tapi bisa dapat pahala kalau bunda niatkan untuk membantu bunda supaya ibadah sholatnya tidak terganggu, tahajudnya tidak terganggu, tilawahnya tak terganggu, supaya lebih semangat, ya, supaya lebih segar, supaya lebih bertenaga, ya kan bun ya. Kalau orang puasa tapi tidak sahur, kadang-kadang nengok dari ekspresi mukanya bisa nampak orang itu tidak sahur, ya, lebih lemas, tidak kadang bun ya. Wa man nawa bi aklihil kuwa li taatillahi lahu maqad nawa. Ya, barang siapa yang berniat ketika makan untuk kuat beribadah, untuk kuat taat kepada Allah, maka
lahu ma qad nawa, maka dia dapat pahala. Ya Bun ya. Dia dapat pahala walaupun yang dia laku itu mubah. Baik. Nah, ini dalam ibadah. Ya Bun ya. Kalau dalam praktek ada lagi tambahannya, muamalah. Ya Bun ya. Ada lagi tambahannya muamalah apa? Sebab dan juga sahih, maaf Bun, sahih dan fasid. Ya Bun. Sahih itu betul muamalahnya. Yang selanjutnya yang ketujuh fasid. Fasid itu rusak, batal muamalahnya, tidak sah. Seperti ada orang jual pupuk kandang. Pupuk kandang itu najis. Ya Bun ya. Jadi menjual najis tidak sah. Jual belinya tidak sah. Fasid. Kecuali jikalau orang itu meniatkan untuk memberi, maka tidak mengapa. Contoh seperti ini saya beri pupuk ini sekian bal. Nanti lawannya ini saya beri lagi uang hadiah untuk antum misalnya. Jadi tidak ada akad jual beli di sini. Ya, berarti boleh diterima barang tadi? Ya boleh. Karena akadnya memberi hadiah. Memberi hadiah ya tidak harus ada akad. Ya Bun ya. Berbeda dengan tukar menukar. Ya. Apa yang kita lakukan di SD atau di SMP atau di misalkannya ada setahun sekali tukar kado, itu sejatinya bukan tukar menukar yang di dalam akad. Beda. Di sini maksudnya bahasanya saja tukar menukar, tapi prakteknya itu kita hadiah. Kita kumpulkan, ya. Memang kita hari ini ngasih ke kawan kita satu hadiah. Ya sudah, kasih saja. Seperti akadnya tadi, apa? Serah menyerahkan kotoran. Ya. Karena serah menyerah jual beli kotoran tidak sah. Tapi kalau akadnya hibah, memberi atau hadiah, maka boleh-boleh saja diterima. Ya Bun ya. Baik. Jadi saya kira cukup begitu. Boleh waktu kita masih setengah jam lagi untuk tanya jawab. Ya Bun ya. Jikalau Bunda ada yang ingin ditanyakan,